Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul pagi hari ini dan memuji-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, mari kita memuji Tuhan dan angkat satu pujian, yaitu Ku Daki-Daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu tak bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku, dan takkan ku takut, rasa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beribadah sekolah minggu hari ini. Ya walaupun kita beribadah secara online, semoga semoga ini tidak akan menghancurkan semangat adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, tetap semangat ya adik-adik. Kakak juga berharap kalian semua ada dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Tapi mungkin kakak mau bertanya nih, adakah yang dalam seminggu ini merasa tidak sehat, yang merasa sakit? Atau mungkin sakitnya itu sakit perut, diare, mau ke toilet terus. Atau misalnya sakitnya lumayan parah, seperti gambar yang di atas ini, yang lagi di tempat tidur, terus yang nggak bisa keluar, nggak bisa berdiri pun, panas badannya gitu. Atau mungkin hari ini adik-adik mungkin kurang sehat badannya. Nah, kakak mau tanya nih, apa sih yang dirasakan oleh adik-adik semua pada saat adik-adik lagi sakit? Apa tetap gembira dan ceria seperti ini? Atau mungkin ada adik-adik yang mulai agak rewel atau agak yang sering marah, yang mungkin nggak mau gitu di tempat tidur terus. Atau misalnya pada saat saking sakitnya nih, denger omongan orang lain itu kayak gak mau banget, kayak saya bener-bener mau tiduran aja gitu. Atau mungkin ngerasa sedih, kenapa? Karena yang nggak bisa keluar, nggak bisa main-main dengan teman-teman lain. Nah, atau mungkin nih adik-adik ada anggota keluarga di dalam rumah adik-adik yang sedang sakit. Ada mungkin ibunya atau ayahnya juga bisa ya, yang lagi sakit. Ada saudaranya, ada saudara yang lagi sakit, atau ada adik, kakak yang lagi sakit, atau mungkin ada opa atau oma yang lagi sakit ya. Nah, jika ada anggota keluarga yang sakit, kakak mau tanya nih, coba adik-adik perhatikan, apakah kalian perasaan apa yang dilihat oleh adik-adik yang yang dirasakan oleh anggota keluarga adik-adik tersebut. Misalnya ada yang merasa yang tadi yang sering marah, atau mungkin yang jatuh ya agak rewel gitu, maksudnya kayak ya bila dibilang apa gitu nggak mau didengerin gitu. Bahkan orang tua pun bisa seperti ini adik-adik ya. Nah, jika seperti itu ya ternyata adik-adik bisa dilihat bagaimana penyakit atau rasa sakit itu bisa membuat kita menjadi tidak ramah, tidak penuh sayang, atau ya tidak baik kepada orang lain. Dan itu adalah ya topik firman Tuhan hari ini. Nah, sebelumnya
Kakak mau menunjukkan salah satu gambar dan adik-adik harus tebak ya, ini gambarnya siapa? Oh, salah, maaf. Oke, tebak adik-adik, ini gambarnya siapa? Oke, mungkin agak terlalu luas ya, karena banyak sekali gambar-gambar orang dalam zaman Tuhan Yesus yang seperti ini gitu. Oke, mungkin kita kasih clue. Yang clue pertama ini di penjara ya. Ini tepatnya di penjara. Terus orang ini adalah rasul yang sedang tulis dan mau mengirim tulisan ini kepada salah satu kota yang lagi bermasalah, dan nanti surat ini menjadi salah satu kitab di Alkitab yang berjudul Filipi. Filipi. Oke, 3, 2, 1. Kalau misalnya adik-adik yang menjawab Rasul Paulus, adik-adik benar ya. Oke, benar. Next. Nah, iya, jadi adik-adik, Rasul Paulus adalah murid Tuhan, bukan Tuhan Yesus ya. Tuhan yang memberitakan Injil sampai ke kota-kota di luar Yerusalem. Hari ini Rasul Paulus tidak sakit, lagi nggak batuk-batuk, lagi nggak demam, atau lagi nggak sakit perut. Tapi adik-adik semua, Rasul Paulus ini lagi tulis surat kepada jemaat Filipi kepada jemaat Filipi di penjara. Di penjara itu dimasukkan di sebuah ruangan yang tidak boleh keluar. Di ruangan yang kecil, yang pengap, nggak ada jendela pun. Kalau misalnya adik-adik tahu, penjara-penjara lama itu bahkan ada yang di bawah tanah. Benar-benar nggak lihat cahaya sama sekali. Mungkin ada satu cahaya yang dari lilin. Terus ya tempat tidurnya ya bahkan mungkin nggak tempat tidur, atau misalnya tempat tidur yang lama. Terus cuman kain belenterin aja gitu di lantainya. Biasanya nggak ada kursi, tapi mungkin kalau ada kursi itu kursi yang seperti ini ya adik-adik, yang di belakang Paulus, yang udah tua banget, lompat sedikit aja roboh gitu. Nah, ya tentu saja ya Rasul Paulus tidak bebas untuk melakukan apapun atau melakukan kegiatan yang dia mau. Dia tidak bisa mengajar dan menceritakan firman Tuhan. Dia tidak bisa menceritakan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Tapi ini adik-adik, apakah Rasul Paulus bersedih karena ia di penjara? Bersedih, nangis hatinya? Wah, ternyata tidak adik-adik. Rasul Paulus tetap bergembira. Nah, mungkin adik-adik bingung, kok di penjara gembira sih? Kok di penjara, kok agak aneh ya? Nah, adik-adik, di sini gembiranya itu bukan gembira, akhirnya aku di penjara. Bukan ya adik-adik. Tapi, apa yang dimaksud di gembira itu adalah perasaan gembira ini diwujudkan dengan dia mewujudkan gembira ini dengan menulis surat kepada jemaat di kota Filipi. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Filipi untuk tetap bergembira meskipun mereka saat itu sedang mengalami kesusahan. Karena pada tempat dan zaman itu banyak sekali orang yang tidak suka sama orang Kristen di kota Filipi. Nah, tapi tetap kok Rasul Paulus tetap bergembira ya, dan malah aneh juga, kok Rasul Paulus mengajak orang lain yang juga ada dalam kondisi yang kurang menyenangkan untuk bergembira gitu. Sama-sama kondisinya mungkin ya bikin sedih, bikin marah, tapi kok tetap Rasul Paulus tetap bergembira dan tetap mengajak orang-orang Filipi untuk bergembira. Nah, adik-adik, karena hati yang gembira akan membuat orang-orang Filipi tetap merasakan kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga ya sebenarnya. Hati yang sedih membuat orang mudah marah, membuat orang tidak merasakan kasih dari Allah. Hati yang sedih
membuat kita tidak bisa berterima kasih atas apa yang kita ada gitu. Dan kita juga tidak bisa berterima kasih atas bantuan orang-orang yang ada. Atau bahkan kalau misalnya ada orang yang nggak bantu atas kehidupan kita diri sendiri. Bahwa wow, kita sebenarnya masih hidup loh gitu. Kita masih ada kesempatan untuk untuk berada dalam posisi yang lebih baik. Dan gini ya adik-adik, kakak mau bertanya. Orang yang sering banget mengatakan kalau misalnya mereka sayang kepada Tuhan, tindakan mereka itu seperti apa? Mereka sering marah, atau misalnya mereka sering bicara kepada orang lain dengan cara yang nggak sopan. Dia bisa kayak orang yang senang ya Tuhan itu orang yang sering yang membentak orang tuanya. Atau misalnya adik-adik kenal orang yang ngebully atau sering mengejek. Apakah orang itu adalah cerminan rasa kasih sayang Tuhan Yesus? Bukan adik-adik. Pasti orang lain jadi males kalau misalnya dekat-dekat dengan orang Kristen, terutama orang yang mengatakan mereka sayang dengan Tuhan, mereka penuh dengan cinta, love gitu. Tapi tindakan mereka tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, jadi adik-adik, kakak mau mengajak nih adik-adik semua untuk yuk kita menghafalkan ajakan Rasul Paulus untuk selalu bergembira agar kita bisa memberitakan Injil Tuhan Yesus dan Injil Tuhan dengan menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan olehnya kepada kita. Seperti kebaikan Tuhan memberi kesehatan pada kita, kebaikan Tuhan melalui orang tua sehingga kita bisa sekolah, kebaikan Tuhan melalui kakak yang setia membantu kesulitan kita, atau misalnya karena rasa gembira di hati kita tetap mau menyayangi orang lain, kita tetap mau menghormati orang lain, mau membantu. Mungkin ada teman yang perlu bantuan untuk PR-nya, adik-adik tetap bantu gitu. Jadi walaupun mungkin kondisinya tidak menyenangkan adik-adik, sekali lagi antara sakit ataupun mungkin ya ada dalam ruangan yang panas, yang pengap gitu, seperti Paulus. Semoga adik-adik tetap ingat untuk bergembira di hati, adik-adik semua. Gak apa-apa, maksudnya rasa sakit, rasa marah itu wajar. Tapi orang yang bergembira di hati akan menggunakan tenaga itu untuk, oke, saya lagi marah nih, apa yang saya harus lakukan? Apa saya akan di sini marah-marah terus kepada orang yang lagi membantu saya? Atau misalnya, saya akan tenang dulu, mendengarkan mereka, terus oke, saya akan melakukan apa yang mereka mengajak atau menasihati aku gitu. Seperti orang tua, pada saat adik-adik lagi sakit, ada orang tua yang maksa adik-adik untuk minum obat, itu untuk kebaikannya orang adik-adik loh. Gitu. Itu supaya adik-adik ke depan besoknya bisa sembuh lagi. Dan semoga ya adik-adik tetap ya sekali lagi tetap bergembira dalam situasi yang kurang menyenangkan. Semoga itu bisa menjadi pedoman hidup adik-adik, dan apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang, banyak sekali mungkin ya adik-adik tetap sering sekali ngerasa kayak ya nggak senang atau karena nggak bisa keluar dan sebagainya. Tetap adik-adik ya tetap bersemangat, tetap bersemangat, dan terutama tetap mempunyai hati yang gembira. Oke, sebelum kakak menutup ibadah hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk mengingatkan hafalan hari ini yang mempunyai kaitan dengan firman hari ini. Ayatnya itu ambil dari Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan, maaf adik-adik, ya, ayat hafalan hari ini ada dalam Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Oke, mari ulang. Mari kita mengatakan lagi ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 4. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, baik adik-adik semua. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ini bisa membantu dan membuat adik-adik lebih dekat lagi kepada Tuhan dan bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Oke, adik-adik semua. Thank you. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa syafaat dulu ya. Tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami semua dapat hadir di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik yang akan ujian Tuhan, kiranya mereka dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik, kakak-kakak, dan juga orang tua yang sedang sakit sekarang Tuhan. Kiranya mereka cepat sembuh dan akan segera kuat lagi. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Bukit Zaitun, dan semua penata layan yang datang ke gereja untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah pada akhir ibadah kita hari ini. Tetapi sebelum kita menutup, mari kita mengangkat satu pujian lagi yaitu Yesus Pokok. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan segala caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, sampai ketemu lagi adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu.